nama Tuhan. Saat sore hari ini kita berkumpul tempat ini, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan lewat setiap pujian kita. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami undang Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh
kerinduan kami selalu bersekutu dalam hadirat-Mu Tuhan. Sore hari ini kembali kami anak-anak muda-Mu. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau sementara melawat kami. Roh Kudus-Mu sementara bekerja menjamah setiap pribadi, muda remaja, Youth Theophilus yang ada Tuhan. Dan lewat ibadah kami sore hari ini, kami percaya Engkau pasti memberkati kami Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk memuji, membesarkan, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saat hari ini kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersorak-sorai muji nama Tuhan. Karena kebaikannya Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu. Namun Kau yang terindah.
Tuhan. Kita mau bersuka cita lebih daripada pemenang. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati kita mau muji nama Tuhan. Karena sekaranglah waktunya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai askar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah baginya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya membanggakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Lebih mulia mahkota tersedia. Lebih mulia mahkota tersedia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kaulah Yesus yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya
Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami harapkan dalam hidup kami. Di saat dimana kami menghadapi banyak hal, khususnya dalam pergaulan anak-anak muda, untuk kami bisa menjadi kuat, untuk kami bisa menjadi anak-anak muda yang dipakai dan diberkati oleh Engkau. Hanya kekuatan yang daripada Engkau sajalah yang kami perlukan, agar supaya kami mampu menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap godaan-godaan di dalam kehidupan kami sebagai pemuda remaja di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar di malam hari ini boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kami untuk kami melangkah di dalam masa muda kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dan kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan yang baik ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ya dimanapun kalian berada saat ini, ya di saat dimana Tuhan izinkan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya ketika kita dalam ibadah, kita melakukan ibadah itu dengan kesungguhan hati. Saya percaya berkat yang sama ketika engkau ada di gereja, berkat yang sama ketika engkau beribadah, berkumpul dengan teman-teman, berkat yang sama pun bisa kita alami ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Nah, pemuda remaja yang diberkati Tuhan, ya malam hari ini dari tim pelayan pemuda memberikan saya sebuah tema
Ya, temanya pemuda remaja yang teguh dan berkarakter. Ya, jadi sekali lagi temanya pemuda remaja yang teguh dan berkarakter. Ya, ayat yang saya ambil dan kita akan melihat contoh. Ya, seorang anak muda yang dipilih oleh Tuhan melalui seorang rasul yang bernama Paulus. Ya, anak muda ini diperintahkan untuk menjalankan sebuah pelayanan. Sebuah misi yang sangat-sangat luar biasa. Mari kita melihat dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat. Surat 1 Timotius pasal yang keempat di dalam ayatnya yang ke-12. Surat 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Ya, firman Allah saya bacakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, rekan-rekan pemuda remaja yang diberkati Tuhan, ketika Paulus memerintahkan Timotius. Nah, Timotius ini adalah seorang anak muda yang dipilih atau yang menjadi hamba atau orang yang melayani. Dan boleh dikatakan Timotius ini adalah orang yang memberikan hidupnya untuk dia terus melayani Tuhan. Ya, gembalanya itu adalah Paulus. Nah, Timotius mendapatkan satu perintah. Ya, perintah yang diperintahkan kepada Timotius kalau kita melihat dalam pasal yang keempat ini adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jadi ada tugas yang berat. Kemana sih Timotius diperintahkan? Kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ya, Timotius ini diperintahkan untuk mengajar, untuk melayani di kota Efesus. Nah, ini yang menarik. Dia melayani di satu kota yang bernama kota Efesus. Budaya yang ada di kota Efesus adalah budaya yang boleh dikatakan budaya yang bagi seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, kalau tidak kuat, maka dia akan jatuh. Nah, di kota Efesus ini kota di mana pada awalnya Paulus melayani. Paulus pernah melayani di Efesus. Dan ketika Paulus akan melanjutkan perjalanan ke Makedonia, ya, dia menyuruh untuk Timotius untuk tetap tinggal di Efesus. Nah, untuk dapat melayani di sebuah kota Efesus, ada satu patung yang terkenal, ya, sebuah patung yang terkenal yaitu patung Diana. Nah, patung ini dan sejarah daripada patung ini, ya, kalau adik-adik nanti teman-teman nanti baca tentang Efesus atau patung Diana ini, adalah patung yang dibuat, ya, dengan sebuah patung yang boleh dikatakan kalau saya baca Efesus ini, maaf, dia ketika dibuat patung ini, ya, kelihatan buah dadanya. Dan di sinilah pusat penyembahan berhala. Nah, ketika Timotius diperintahkan oleh Paulus, engkau harus melayani di sana. Bukan perkara mudah. Dibutuhkan apa? Keteguhan dan karakter yang kuat. Di tengah-tengah kehidupan kita di hari-hari ini, ya, kita menghadapi banyak tantangan. Mungkin kita oleh Bapak Gembala tidak perintahkan, ayo anak muda, kamu melayani, kamu bentangkan firman. Tapi di setiap kehidupan kita, setiap pribadi kita ada tantangan-tantangan tersendiri. Di dalam sekolahmu, dalam pekerjaanmu, itu ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, dibutuhkan keteguhan yang kuat untuk dapat melewati, untuk dapat mengerjakan setiap tugas kita. Ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Ya, kalau mungkin adik-adik masih ingat firman Allah di beberapa edisi sebelumnya. Masih ingat atau ada yang menghitung ini edisi keberapa? Kalau saya hitung ini edisi kelima. Edisi pertama
Ya disampaikan Kak Nima, menghargai pengorbanan Tuhan. Edisi kedua disampaikan oleh siapa? Om Edi, Pak Edi. Masih ingat firmannya? Ayo cari jodoh, gitu ya. Masih ingat ya? Untuk mendapatkan jodoh butuh seimbang, sepadan. Kemudian disampaikan oleh Bapak Gembala, edisi yang ketiga. Masih ingat? Belum terlalu lama. Masih tanggal 2 Mei. Judulnya apa? Wake up. Tangi, ayo bangun. Ya. Ayo bangun. Karena apa? Ada banyak anak-anak muda sekarang itu terlena dengan kesenangan dunia. Jangan malas. Yang barusan minggu yang lalu, Sabtu yang lalu. Jangan lupa loh ya, harusnya hari Sabtu yang lalu ya. Curhat. Kalau saya memperhatikan ternyata ada beberapa karakter orang. Ada yang curhat ke orang tua, ada yang curhat ke sahabat, ada yang curhat ke mana lagi ya? Media sosial. Ya kan zaman sekarang zaman media sosial. Apa-apa saja hanya nemukan koin, wah curhat. Kemudian kesenggol sedikit, curhat. Nah, dan firman Allah yang disampaikan oleh Ibu Christine atau Kak Christine, ya Tuhan itu tempat perlindungan. Nah, pagi atau sore malam hari ini, teguh dan berkarakter. Kita akan melihat apa artinya teguh. Teguh itu adalah orang yang pantang menyerah. Ya, teguh itu artinya orang yang pantang menyerah. Tidak mudah dikalahkan. Atau orang yang kuat itu artinya teguh. Nah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Sekali lagi, teman-teman remaja, teman-teman pemuda saat ini punya tantangan tersendiri. Kalau mungkin zaman dulu saya masih zaman remaja, tantangan kami tersendiri. Sekarang orang rasanya kumpul tapi kayaknya enggak kumpul, bener? Wes kumpul orang ada 20. Tapi sih ngomong-ngomong itu minimal, kebanyakan ngomongnya dewe-dewe. Udah ngerti ya maksudnya ya? Udah kumpul, ayo teman-teman kita kumpul. Waktu-waktu yang lalu, kalau sekarang kan gak boleh kumpul ya, harus di rumah. Ayo kumpul, tapi semua sibuk dengan kesibukan sendiri. Nah, menghadapi persoalan, bahkan lebih parah lagi hari-hari ini, ada ketika ada orang yang menentukan pasangan hidupnya. Ini jangan pernah ditiru. Orang untuk menentukan, oh ini cocok bagi saya. Maaf, jangan pernah ditiru. Sekarang ada orang yang katakan, oh kalau mau menikah itu dicoba dulu. Wow. Itulah tantangan yang terjadi. Menikah, oh kalau enggak cocok. Padahal kalau untuk pernikahan itu butuh doa dan jodoh yang dari Tuhan itu udah pasti. Ya kemarin Bapak Edi sudah sampaikan, ya harus seimbang, harus sepadan. Supaya apa? Supaya dapat saling menolong. Nah, sore ini sekali lagi, untuk kita menjadi orang yang kuat atau menjadi orang yang mampu untuk mengalahkan yang namanya tantangan dalam kehidupan kita, butuh keteguhan. Teguh artinya teguh itu artinya orang yang sukar dikalahkan, kuat. Ya, teguh adalah pribadi yang memiliki satu pribadi yang tidak cengeng. Nah, untuk menjadi pribadi yang kuat itu butuh proses. Sebuah bangunan yang kuat, sebuah bangunan yang kokoh tidak akan langsung berdiri dengan kokoh, butuh yang namanya dasar. Nah, kita akan jadi kuat di dalam kita menghadapi persoalan kalau dasar yang kita bangun itu dasar yang kuat. Timotius adalah seorang pribadi yang memiliki dasar yang kuat. Kenapa? Karena dia diajar dengan firman Tuhan. Kalau setiap hari kita baca firman, pasti pikiran kita tentang firman. Kalau setiap hari kita baca firman, pasti perkataan kita firman. Kalau setiap hari kita baca firman, maka yang kita ingat ketika kita ngobrol dengan teman tentang firman. Sebaliknya,
Di sini banyak anak-anak remaja cewek ya. Kalau setiap harinya itu nontonnya film atau sinetron-sinetron tentang apa ya? Tentang jatuh cinta. Pasti kumpul koncone yang diomongnya apa? Wes nelo ndak iki seri kepiro ya? Apalagi ini bukan hanya cewek, banyak juga cowok-cowok senangnya nonton film. Nah bener itu ada yang ngomong, Kak Korea, wah bener ya. Karena apa? Banyak cowok ganteng, banyak cewek cantik ya. Nah kalau setiap hari yang kita lihat itu hanya seperti itu, ya pikiran kita seperti itu. Kalau kita lagi galau, karena yang kita nonton seperti itu waktu galau, nangisnya seperti yang di film itu. Bener ya? Yang ketawa-ketawa di rumah ya pelakunya ya. Kalau setiap hari kita lihat, aduh. Makanya firman itu menjadi penting untuk menjadi kekuatan. Kita teguh kalau kita baca firman setiap hari. Saya ingat yang disampaikan Bapak Gembala waktu anak-anak muda, saya menyimak satu kalimat. Di mana di hari-hari di mana kita itu ada di rumah. Kita itu jangan malas. Jangan malas. Kesempatan, kalau mungkin kita punya kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Di rumah mungkin bukan bosan apa ya. Kalau kita mungkin sudah selesai kegiatan, baca firman. Loh kok kenapa harus baca firman loh Kak? Ya memang itu tugas kita. Baca firman itu bukan karena kita, supaya kita diberkati, enggak. Kita baca firman karena itu menjadi dasar kita. Kalau setiap hari kamu baca majalah, pasti yang diomongkan tentang isi majalah. Sekarang lagi virus apa? Virus corona. Di mana-mana kalau Kak Esli jalan, bukan jalan kemana ya. Ketika ketemu dengan orang, yang dibahas selalu apa? Corona. Kenapa? Karena pikirannya itu corona. Bendino di telayan televisi, corona. Semuanya corona. Mari saat ini kalau kita mau kuat dalam menghadapi tantangan dalam hidup kita. Harus memiliki dasar yang kuat. Orang yang teguh, orang yang kuat adalah orang yang tidak mudah menyerah. Waktu Timotius diperintahkan Timotius, ayo beritakan firman. Timotius itu banyak tantangan. Kota Efesus atau jemaat Efesus adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Nah jadi jemaat rintisan ini didatangi anak muda. Ya, didatangi anak muda datang kemudian beritakan firman. Seringkali ketika ada anak muda datang ke gereja, datang melayani di satu pelayanan yang muda. Maaf kadang-kadang itu masih muda. Belum punya pengalaman. Itu butuh keteguhan. Makanya untuk kita bisa kuat, kita butuh keteguhan. Dan keteguhan itu adalah keteguhan yang harus memiliki dasar yang kuat. Nah orang yang teguh harus juga memiliki karakter yang kuat. Apa karakter? Karakter itu sifat atau watak kepribadiannya. Ya, karakter atau watak adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang. Nah kita yang telah ditebus, kita harus memiliki karakter Kristus. Makanya dalam ayat yang ke-12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, engkau muda karena engkau, jangan rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Paulus menasihatkan kepada Timotius, jadi teladan. Dan teladan yang diinginkan oleh Paulus dalam kehidupan Timotius adalah teladan yang memiliki karakter Kristus. Ya, karakter itu model. Ya, karakter teladan itu adalah model. Tadi Kak Esli tadi katakan, kalau kita itu dasarnya firman, perkataan firman. Tapi kalau dasarnya bukan firman, ya itu yang kita ucapkan. Teladan Kristus, kalau kita meneladani Kristus, maka yang kita lakukan karakter-karakter Kristus itu akan nempel dalam hidup kita. Nah inilah yang akan memampukan kita, inilah yang akan menguatkan kita ketika kita menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Virus corona membuat banyak persoalan. Ya mungkin ada anak-anak muda yang sudah
Yang khususnya pemuda, bukan remaja. Khususnya pemuda yang mungkin sudah tunangan. Tapi ya udah, karena toh corona, rencananya tahun 2020 mau menikah. Tapi karena corona tertunda. Adapun mungkin bukan dipaksakan, oke diadakan. Tapi dia berpikir, waduh saya menikah hanya dihadiri oleh saksi, hamba Tuhan, tidak ada yang lain-lain, ya selesai. Ya corona sekali lagi mungkin membuat teman-teman yang mau ketemu pacarnya, wah corona memisahkan kita. Ya, tapi sekarang kan zamannya canggih ya. Corona mungkin boleh menghalangi, ya. Tapi paket data itu bisa video callan ya gitu ya. Corona halangi, tapi apa? Internet mempertemukan gitu ya. Nah, karakter. Nah, bagaimana kita memiliki karakter Kristus itu? Karakter yang kuat, karakter yang kokoh. Kita akan melihat. Yang pertama, belajar mendisiplinkan diri. Timotius ketika dia diperintahkan oleh Paulus, ayo sampaikan firman, ajar orang-orang Efesus. Kenapa? Karena sudah ada pengajaran-pengajaran yang salah. Paulus menyuruh Timotius ini supaya kamu tidak ditentang, kamu tidak diremehkan, kamu harus punya karakter Kristus. Nah, sehingga di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang kedua, ya ada satu ayat di mana Timotius katakan, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang ke-5, perhatikan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang pertama yang tadi saya katakan, untuk bisa menjadi seorang yang memiliki karakter, yang menjadi teladan. Yang pertama harus belajar mendisiplinkan diri. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Di sana ada 3 contoh karakter seorang prajurit. Yang kedua karakter seorang olahragawan. Yang ketiga karakter seorang petani. Nah, yang kita akan lihat ini tentang kedisiplinan diri ini adalah karakter seorang olahragawan. Seorang olahragawan dia hanya akan mendapatkan mahkota juara kalau dia bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan. Oke, bertanding. Tetapi sebelum dia bertanding, dia butuh yang namanya latihan. Nah, disinilah dibutuhkan kedisiplinan untuk bisa bertanding dan menjadi juara. Dimulai dari kedisiplinan, disiplin waktu, disiplin gaya hidup, kesehatan. Ya, di sini banyak penggemar-penggemar olahragawan. Ya, olahraga apapun. Semuanya kalau seorang olahragawan, dia akan selalu dijaga apa? Kesehatannya. Ini butuh kedisiplinan. Kenapa? Karena manusia seringkali sangat suka dengan hal yang enak. Apalagi bicara tentang makanan. Nah, kalau tidak butuh kedisiplinan, kalau sebagai seorang olahragawan, kalau dia melanggar aturan ya gizi yang dia makan, ya maka dia tidak akan mampu. Ya maaf, karena apa? Karena seorang olahragawan kalau berat badannya itu melebihi dari target, dia akan menjadi lambat. Contohnya kalau seorang pelari. Seorang pelari yang ideal itu harus punya berat badan yang ideal. Contohnya kalau dia itu idealnya 60 kilo.
itu udah buanter larinya. Ketika dia tambah 1 kilo itu akan melambat. Kenapa? Dia tidak akan mampu. Nah, jadi butuh kedisiplinan. Untuk memiliki karakter yang kuat perlu kedisiplinan. Sebagai anak muda, disiplin itu berarti berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Disiplin karakter yang pertama, belajar mendisiplinkan diri untuk menjadi karakter yang teguh, yang kuat. Yang pertama, belajar mendisiplinkan diri, mengatakan tidak pada hal-hal buruk. Jadi pasti ngerti. Seringkali dalam lingkungan kita, di dalam sekolah mungkin atau di mana kita ada, kumpul dengan teman-teman. Seringkali ditawarkan, ayo coba ini. Ayo coba. Kalau hal buruk berani katakan tidak untuk dosa. Walaupun mereka ngerayu, kamu ini kurang gaul. Contoh, anak muda, bro, zaman sekarang delok wong lanang orang rokok, orang keren. Ya, coba, aku ndak mau. Alah, jalan satu aja lo. Orang apa-apa, orang nek sing delok. Jajalan enak tenan. Ya, sampai narik asapnya metu ya gitu ya. Enak jajalan. Nah, orang yang berkarakter berani katakan tidak untuk dosa. Kadang-kadang gini, umpamanya ya teman itu pernah ke gereja. Dia ngomong, alah sampean sok rohani. Jajalan, enek ndak? Di Alkitab tulisannya dilarang merokok. Sing enek ya dilarang merokok itu di mana? SPBU. Itu enek dilarang merokok. Jangan kalian jawab. Ya. Sekarang gini. Mas, wong ngerokok pemerintah yang larang opone Tuhan. Merokok dapat membunuhmu. Ya. Nah, berani katakan tidak, apalagi narkoba. Wow. Orang katakan, coba kamu minum ini, coba kamu konsumsi ini. Dunia bagaikan di sorga. Berani katakan tidak. Itu berdisiplin. Berani berkata tidak pada hal-hal yang buruk. Yang kedua tentang disiplin. Mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Meskipun itu kita sedang tidak ingin mengerjakan. Ya, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan meskipun itu dalam diri, aduh aku ora gelem, aku ndak mau aku ora orang muda katakan lagi ndak lagi ndak mood. Ya. Tapi kalau kita mendisiplinkan diri, sekalipun sedang dalam tanda kutip malas. Kemarin Bapak Gembala atau edisi ketiga Bapak Gembala katakan jangan malas, sekalipun dalam ndak mood. Kalau orang yang berdisiplin, dia akan tetap mengerjakan. Contohnya apa? Dasar tadi yang saya katakan. Kalau kita belajar mendisiplinkan diri, meskipun dalam keadaan tidak mood, ayo baca firman, yuk baca. Meskipun kadang-kadang baca firman lagi tidak mood, ngantuk-ngantuk. Ya, ngantuk-ngantuk. Saya pernah di sekolah Alkitab karena teman saya itu baca Alkitabnya itu karena saking ngantuk ada dalam kitab Bilangan itu menuliskan tentang pakaian-pakaian untuk imam, pakaian-pakaian kebesaran. Waktu membaca destar, itu kebacanya apa? Daster. Saking ngantuk ya. Sampai sekarang saya masih ingat. Ya, destar. Langsung teman saya, salah. Loh, saya baca apa tadi? Masa mau baca daster, ya. Mengerjakan apa yang harus kita kerjakan meskipun itu enggak mood. Hari-hari ini ada anak-anak remaja lagi enggak mood. Tapi karena wajib mengerjakan apa itu tugas dari sekolah. Aras-arasan gitu ya. Orang Jawa ngomong wis aras-arasan. Tapi harus kenapa? Enggak dikerjakan enggak dapat nilai. Masa mau kalah sama seperti itu? Nilai dunia. Kita menerima nilai yang dari sorga. Yang ketiga tentang berdisiplin. Yaitu bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Mendisiplinkan diri tadi yang pertama yaitu mengatakan tidak pada hal yang buruk. Mengerjakan apa yang harus kita kerjakan meskipun lagi tidak mood. Yang ketiga bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Maksimal itu artinya apa?
Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat yo istirahat, waktunya belajar yo belajar, waktunya rileks yo rileks. Tapi kadang-kadang kita balik. Waktunya kerja kita pakai ngegame. Waktunya belajar kita pakai ngegame. Waktunya harus belajar kita pakai apa? Istirahat. Keliru. Waktunya kerja yo kerja, waktunya istirahat supaya apa? Waktu ini kita bisa rasakan maksimal. Kenapa banyak sekali anak-anak muda ketika di rumah sama mamanya sama papanya. Nak tolong ya kerjakan ini. Aku kesel bu, saya istirahat. Loh bukannya tadi malam tadi udah istirahat panjang. Aku enggak istirahat, ngapain? Aku ngegame, yo salah. Waktunya istirahat. Mempergunakan, memaksimalkan waktu. Tentang disiplin. Karakter yang pertama tadi disiplin. Yang di dalamnya itu ada 3 bagian. Yaitu mengatakan tidak pada yang buruk. Mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dan yang ketiga itu memanfaatkan waktu yang maksimal. Karakter yang kuat dan kokoh yang selanjutnya adalah tidak menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Bukan menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Itu karakter yang kuat. Nah bagaimana caranya kita memiliki pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri? Prinsipnya adalah Yesus yang utama. Ya, Yesus yang utama. Utamakan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua ada orang lain. Yang ketiga adalah kita. Prinsip tidak mementingkan diri sendiri akan membangun karakter yang kuat. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Dan yang terakhir ya, supaya kita memiliki karakter yang kuat, karakter yang teguh, mengembangkan kebiasaan yang baik. Mengembangkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, ini akan membentuk karakter kita. Mungkin saat ini adik-adik dengar, ayo baca firman. Kalau hanya 1 kali itu belum akan membentuk karakter yang kuat. Tapi kalau berkali-kali itu akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan jadi karakter, ketika tidak baca firman akan rasa resah. Mengembangkan kebiasaan baik. Yang harus kita lakukan yaitu melakukan kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu apa? Berpikir positif. Kebiasaan baik itu apa? Memberi, bekerja keras, berdoa. Itu harus kita kembangkan. Supaya karakter ini jadi kuat dan teguh. Kalau udah jadi karakter, ketika ada masalah, karena karakternya itu berpikir positif, dia akan katakan, aku pasti kuat karena aku punya Tuhan. Tapi kalau karakter itu kebiasaannya yang dikembangkan kebiasaan buruk, akan ketika ada masalah, contohnya anak-anak muda diputus pacar, wala, aku wes ditinggal yo. Tapi kalau kita punya karakter baik, kebiasaan baik, berpikir positif, kita akan ngomong apa? Walau 1000 rebah di sisiku, ya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau pikiran ini mengembangkan pikiran-pikiran positif, ada tantangan, enggak cengeng, Tuhan. Ya, kemarin curhat, Tuhan curhat. Waktu curhat, ya kalau yang bukan bahaya ya, yang jadi jeleknya kalau kita curhat di media sosial, teman-teman akan kepo, nyapo kowe gitu ya. Masalahmu apa? Japri. Ojo ngomong satu-satu, ojo ngomong sapa-sapa ya. Ojo ngomong sapa-sapa, satunya terus nih. Jangan ngomong sapa-sapa ya. Satu lagi, jangan ngomong sapa. Ketika mereka mengadakan konferensi, ya konferensi pertemuan ya. Loh kok semua tahu? Tak ngomong, jangan ngomong sapa-sapa. Ya aku ngomong, akhirnya semua orang jadi tahu. Kembangkan kebiasaan baik. Di rumah saat ini engkau lagi tinggal di rumah, kembangkan kebiasaan baik. Kan enggak sekolah, orang apa-apa kembangkong. Bener? Jangan. Kembangkan kebiasaan baik. Kan enggak ke gereja, enggak apa-apa aku enggak ibadah. Loh, salah. Di rumah tetap ibadah, ada ibadah online, lakukan. Itu kebiasaan baik. Tapi kalau kebiasaan buruk yang kita lakukan, sikap malas,
Saya sangat-sangat diberkati dengan firman Allah yang disampaikan di online. Ini keuntungannya ya. Kalau kita mau lihat apa sih khotbahnya. Satu hal yang saya ingat yang disampaikan Bapak Gembala. Tuhan ciptakan kita ini bukan pribadi yang malas. Waktu Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden, ya Tuhan memberikan kepada mereka, ya Tuhan menyuruh mereka mengelola. Satu kalimat yang sangat jelas Bapak Gembala katakan, kita diciptakan bukan karena dosa kita harus bekerja, bukan. Tapi memang pada awalnya Tuhan rancang kita ini menjadi orang yang produktif, orang yang bekerja keras. Mengelola itu berarti ada apa? Ada tindakan. Bukan berarti mengelola. Contohnya mau mengelola membuat sesuatu, adonan kue harus dikelola. Lek kamu menang bisa jadi kue yang enak? Enggak, harus ada tindakan. Sekali lagi bukan karena dosa. Jadi untuk menjadi karakter yang baik harus mengembangkan kebiasaan yang baik. Kalau kita mau teguh, mau kuat, memiliki karakter, ini harus dikembangkan. Doa. Ya, jangan sampai kita sudah di usia remaja, kita tidak ngerti bagaimana kita berdoa. Doa ini penting. Dalam keluarga kami, doa ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan firman, ya saya masih belajar mendidik anak. Tapi setiap hari kamu itu harus membaca firman. Minimal 1 ayat, tulis, baca, leiso, hafal. Itu butuh proses. Saya katakan kepada anak saya, saat ini engkau mungkin masih bisa taunya hafal. Oh kalimatnya seperti ini. Tapi ketika engkau remaja, engkau pemuda, engkau ngerti arti firman, engkau akan dapat kekuatan. Artinya apa? Kami sementara menanamkan dasar yang kuat. Dasar yang kuat ini yang akan memampukan kita. Ketika ada pacarmu ngomong gini, ayo kita coba seperti suami istri, kamu katakan tidak untuk dosa. Ayo minum sampai mabuk, kamu katakan tidak. Kenapa? Karena kita punya dasar yang kuat. Pemuda yang kokoh adalah pemuda yang berkarakter. Belajar mengembangkan kebiasaan yang baik, terus mengembangkan kebiasaan yang baik. Bahkan juga yang kedua tadi saya katakan selalu menjadi pribadi, bukan pribadi yang mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga tadi yang di awal yang tadi saya katakan, ya belajar mendisiplinkan diri. Ketika hal-hal ini kita lakukan, maka kita akan menjadi pribadi yang teguh, karakter kuat di dalam Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, renungkan firman Tuhan. Timotius diperintahkan oleh Paulus untuk mengajar jemaat yang ada di Efesus. Seorang anak muda yang diperintahkan untuk membawa kabar tentang firman. Paulus katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan untuk supaya Timotius tidak dianggap rendah, Timotius selalu diajar oleh Paulus untuk memiliki karakter yang kuat. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai remaja pemuda, ada banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Kita akan mampu kalau kita memiliki keteguhan dan karakter Kristus ada dalam kita. Dan untuk menjadi karakter yang teguh itu butuh sesuatu yang harus kita kerjakan. Belajar andalkan Tuhan. Ketika badai melanda hidup kita, kita akan tetap kuat karena Yesus ada bersama dengan kita. Kita akan tetap bertahan di tengah badai karena ada Yesus yang selalu menopang hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, haleluya, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan.
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai. Amin. Dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menemukan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pemuda remaja yang diberkati Tuhan, di hari-hari ini engkau diperhadapkan dengan tantangan. Bukan seperti Timotius lagi, tetapi kita melihat bagaimana Timotius ketika dia diperintahkan oleh Paulus untuk melayani. Di depan Timotius ada banyak tantangan, tapi Timotius belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dia belajar untuk menjadi seperti seorang prajurit. Dia belajar untuk mendisiplinkan dirinya. Dia belajar untuk tetap sabar dalam menghadapi setiap persoalan. Remaja pemuda yang diberkati Tuhan, hari-hari ini apapun tantanganmu, engkau akan kuat. Engkau akan tetap teguh berdiri. Kalau ada karakter Kristus yang menjadi teladan kita untuk kita lakukan. Terus disiplinkan dirimu. Kerjakan yang harus kita kerjakan, walaupun kita lagi katakan, Tuhan, saya lagi capek. Kembangkan kebiasaan yang baik. Itu akan membentuk karakter kita dalam menghadapi setiap persoalan. Ketika karakter Kristus ada, badai apapun boleh datang. Persoalan apapun boleh datang. Engkau mungkin dibully temanmu. Atau mungkin sebagai pemuda, engkau mungkin diputusi pacarmu. Atau mungkin engkau menghadapi hal yang lain. Tapi kalau karakter Kristus itu ada, menempel dalam diri kita, kita akan tetap berpikir positif. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan bertahan. Ku kan bertahan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada kami pemuda remaja yang ada. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus bukan bertahan. Haleluya, haleluya. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat setiap remaja pemuda
yang mengikuti ibadah di malam hari ini. Tuhan, di lingkungan mereka, di sekolah mereka, di tempat pekerjaan mereka, ada banyak hal, ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi bila kebenaran firman Allah ini meneguhkan mereka untuk tetap bertahan, tetap teguh dengan mengembangkan setiap karakter-karakter Kristus dalam hidup mereka. Badai apapun yang mereka hadapi, mereka akan kuat ketika karakter Kristus itu ada dalam kehidupan anak-anak muda. Hamba berdoa bagi setiap remaja pemuda yang ada di rumah mereka. Tuhan tetap menolong mereka, sekolah mereka, masa depan mereka. Engkau tetap memberkati. Bahkan biarlah selama mereka ada di rumah mengerjakan tugas-tugas mereka, biarlah perlindungan dan penyertaan Allah ada dalam kehidupan mereka. Memberkati orang tua mereka, memberkati siapapun Tuhan, keluarga-keluarga mereka. Dan pertemukan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya, baik dalam ibadah live streaming ataupun Tuhan dalam ibadah bersekutu bersama. Tetap Engkau memberkati kami. Dan doa kami bagi bangsa kami, biar Engkau pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah kami, berkati setiap mereka. Bahkan berkati setiap tenaga medis. Bahkan juga di sana ada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang bekerja. Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, mengakhiri ibadah di malam hari ini Tuhan. Kami terima berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda ini berkati Tuhan. Terimalah berkat-berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus. Pertolongan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus terus menyertai hidup kita mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan mengakhiri ibadah di malam hari ini alaskan doa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai rasa kerajaan